Selamat datang di Biladur Rafidain, sebuah negeri yang ada di antara dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Sebelum kita bahas minyak dan konflik, kita harus paham dulu nih, kalau Irak itu adalah sebuah peradaban tertua yang ada di dunia. Irak adalah sebuah negara di Asia Barat, yang secara historis merupakan inti dari wilayah Mesopotamia, yang artinya tanah di antara sungai-sungai. Bisa dibilang, disinilah tempat lahirnya peradaban manusia modern. Bayangin deh, 5.000 tahun yang lalu, saat belahan dunia lain mungkin masih nomaden, orang-orang di sini sudah nemuin tulisan tertua, matematika, sampai hukum pertama di dunia. Setelah kekuasaan Persia runtuh di abad ke-7, Mesopotamia berubah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Pada tahun 762 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah membangun kota Baghdad. Kota ini menjadi pusat gravitasi bagi para ilmuwan dunia. Di sana berdiri Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan raksasa yang mencatat sains dari seluruh penjuru dunia seperti Cina hingga Yunani. Di tahun 1258, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan datang menyerang. Bukan cuma bangunannya yang runtuh, tapi Mongol juga menghancurkan sistem irigasi kuno yang sudah ribuan tahun menghidupi tanah ini. Kondisi ini diperparah dengan posisi Irak di peta dunia. Secara lokasi, akses laut Irak sangat terbatas. Garis pantai mereka cuma 58 km. Sementara mereka dikelilingi oleh 6 negara dengan kepentingan politik yang berbeda. Bayangkan, mereka harus selalu waspada terhadap dinamika di perbatasannya. Sekarang kita bicara soal kekayaan alamnya. Di tanah Irak, terkubur cadangan minyak terbesar kelima di dunia. Angka ini luar biasa. Tapi, inilah yang membuat Irak terjebak menjadi negara penyewa. Namun, ada masalah yang jauh lebih mendesak daripada sekedar minyak, yaitu air. Irak berada di posisi hilir, artinya mereka hanya menerima aliran sungai paling ujung. Sementara itu, keran utama sungai Tigris dan Eufrat dikendalikan penuh oleh Turki dan Suriah di bagian hulu. Begitu negara hulu membangun bendungan besar, jatah air ke Irak langsung merosot tajam. Inilah kerentanan hidropolitik Irak yang sebenarnya. Di antara sungai Tigris dan Efrat, lahir salah satu peradaban tertua dunia, Sumeria, Babilonia, hingga Assyria. Kini, wilayah itu dikenal sebagai Irak, negara dengan sejarah besar, lupa panjang, dan potensi yang belum sepenuhnya tergali. Demografi dan identitas. Pada tahun 2024, Irak memiliki populasi sekitar 46,1 juta jiwa, dengan struktur penduduk yang sangat muda. Usia median masyarakatnya hanya sekitar 21 tahun. Secara etnis, Irak sangat beragam. Mayoritas penduduknya adalah Arab, sekitar 75 hingga 80%. Sementara itu, Kurdi mencakup sekitar 15 hingga 20% populasi dan memiliki wilayah otonominya sendiri di Irak Utara. Dari sisi agama, sekitar 97% penduduk Irak adalah Muslim. Mayoritas berasal dari kelompok Syiah, sekitar 60 hingga 65%. Sementara, Sunni berada di kisaran 32 hingga 37%. Namun, perbedaan ini bukan sekedar persoalan agama, melainkan telah menjadi sumber konflik politik dan sosial selama puluhan tahun. Lingkungan strategis. Negara ini berbatasan langsung dengan Iran, Turki, Suriah, Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait. Letak ini menjadikan Irak sebagai arena tarik-menarik kepentingan berbagai kekuatan regional maupun global. Ancaman internal. Meski menghadapi tekanan dari luar, ancaman terbesar Irak justru berasal dari dalam negeri. Pertama, konflik antara Syiah dan Sunni masih sering memicu ketegangan politik dan sosial. Kedua, perselisihan antara Baghdad dan Kurdistan terkait wilayah serta sumber daya juga terus mengganggu stabilitas. Ketiga, milisi PMF yang sangat kuat kerap dianggap sebagai negara di dalam negara karena pengaruh militernya yang besar. Masalah-masalah internal inilah yang membuat Irak masih sulit mencapai stabilitas penuh. Irak merupakan salah satu negara dengan sejarah paling panjang dan kompleks di dunia. Akan tetapi, perhatian terhadap Irak bukan hanya pada masa lalunya, melainkan pada bagaimana negara ini bertahan di tengah tekanan geopolitik dan tantangan domestik yang terus berlangsung. Dalam politik luar negeri, Irak bersikap pragmatis dengan menjaga hubungan dengan berbagai pihak.
terutama Amerika Serikat dan Iran. Irak tetap bekerja sama dengan Amerika di bidang ekonomi dan keamanan, sekaligus mempertahankan hubungan dengan Iran, serta memperluas kerjasama dengan negara Teluk, Turki, dan Cina agar tidak bergantung pada satu pihak. Strategi ini disebut hedging, yaitu menjaga keseimbangan untuk menghindari konflik dan mempertahankan stabilitas. Irak juga berupaya menjadi mediator agar tidak terlibat langsung dalam konflik kawasan. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan dari keberadaan milisi bersenjata yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Dari sisi domestik, Irak masih terdampak konflik masa lalu, termasuk era Saddam Hussein dan invasi Amerika Serikat tahun 2003 yang memicu ketidakstabilan. Sistem politik muhasasa membagi kekuasaan berdasarkan kelompok, namun sering menimbulkan korupsi dan melemahkan pemerintahan. Selain itu, keberadaan milisi seperti PMF dan ketergantungan pada minyak menjadi tantangan utama, meskipun masyarakat, terutama generasi muda, mulai menuntut reformasi. Secara keseluruhan, Irak telah menunjukkan kemajuan dalam menjaga stabilitas, namun masih menghadapi berbagai tantangan internal yang masih perlu diselesaikan ke depan. Suriah bukan negara baru. Arkeologi menunjukkan bahwa negara tersebut sudah dihuni oleh manusia sejak 700.000 tahun yang lalu. Dan Damaskus, ibu kotanya, sudah tercatat di arsipan Mesir kuno sejak abad 15 tahun sebelum Masehi sebagai pusat perdagangan dan jalur sutra yang menghubungkan Eropa dan Cina. Pada abad ke-7 Masehi, Damaskus menjadi ibu kota Khalifah Umayyah, salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, membentang dari Spanyol hingga Asia Tengah. Setelahnya, datang Ottoman, lalu Prancis pasca Perang Dunia Pertama, dan baru pada 1946, Suriah merdeka sebagai negara modern. Dan negara dengan warisan peradaban ribuan tahun ini juga menjadi salah satu zona perang paling berbahaya di abad ke-21. Determinasi geografis. Nasib sebuah negara sangat ditentukan oleh di mana dia berada di peta. Dan Suriah adalah salah satu contoh paling ekstrem. Suriah berbatasan dengan Turki di utara, Irak di timur, Yordania di selatan, Lebanon dan Israel di barat daya, dan Laut Mediterania di barat. Suriah berada di jantung Timur Tengah, titik temu antara Asia, Eropa, dan Afrika. Suriah berada tepat di jalur potensial pipa gas dari Teluk Persia ke Eropa. Pelabuhan Tartus di pantai barat Suriah adalah satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di Mediterania. Tanpa Suriah, Rusia kehilangan proyeksi kekuatan lautnya ke Eropa dan Amerika Utara. Inilah mengapa Rusia mengintervensi militer pada 2015 dan menginvestasikan miliaran dolar untuk mempertahankan Bashar al-Assad. Geografi Suriah adalah aset strategis Rusia. Sekarang, ngerti kan kenapa Rusia rela menghabiskan miliaran dolar dan mengirim jet tempurnya untuk mempertahankan rezim Assad selama 14 tahun. Letaknya yang strategis membuatnya selalu menjadi rebutan. Ini bukan hanya soal minyak atau ideologi, ini soal siapa yang mengendalikan jantung Timur Tengah. Nasib Suriah ditentukan oleh peta, bukan hanya oleh rakyatnya sendiri. Sumber daya alam dan energi di Suriah. Suriah bukanlah negara kaya raya seperti Arab Saudi atau Qatar. Namun, ia memiliki diversifikasi sumber daya yang cukup beragam, seperti minyak, gas, fosfat, air, dan pertanian, yang seharusnya bisa menjadi fondasi ekonomi yang solid, jika bukan karena konflik berkepanjangan. Gas alam Suriah. Suriah mempunyai cadangan gas sekitar 240 hingga 300 miliar meter kubik. 2011, produksinya mencapai 8,7 miliar meter kubik per tahun. Tahun 2024, sisa 3 miliar. Gas ini penting buat listrik karena sekitar 25% kebutuhan listrik Suriah bergantung pada gas. Lalu, cadangan minyak di Suriah. Suriah memiliki cadangan sekitar 2,5 miliar barel, yang dimana ladang terbesarnya ada di wilayah timur laut, tepatnya di Deir Reserve. Secara geologis, nyambung langsung dengan ladang minyak besar Irak di Mosul dan Kirkuk. Di puncaknya, tahun 2002, Suriah mampu memproduksi 600.000 barel per hari. Tetapi, setelah 14 tahun perang, angkanya turun lebih dari 90%, jatuh menjadi 40.000 barel per hari.
Fosfat ini merupakan kekayaan Suriah yang sering terlupakan. Dengan cadangan 1,7 miliar ton, Suriah pernah masuk 10 besar produsen fosfat dunia dan menyumbang hampir 2% produksi global. Tambang terbesarnya ada di kawasan Palmyra, kota kuno di sejarah itu. Fosfat itu diolah menjadi pupuk lalu diekspor ke Eropa dan Asia. Lalu, air dan pertanian di Suriah. Suriah memiliki sungai Eufrat yang adalah urat nadi Suriah, sumber irigasi, air minum, sekaligus penggerak PLTA Tamkok, salah satu bendungan terbesar. Sebelum perang, sektor pertanian Suriah menghasilkan lebih dari 2,6 miliar dolar per tahun dari komoditas seperti gandum, kapas, zaitun, dan tomat. Dengan semua kekayaan ini, kenapa sih negara Suriah masih miskin? Karena SDA-nya yang tidak cukup kuat, lalu pendapatan yang kecil, dan ketergantungan terhadap negara lain, serta pengaruh perang yang panjang. Pernah tidak kamu berpikir, kenapa Suriah sering menjadi pusat perhatian dunia? Jawabannya bukan cuma soal konflik, akan tapi keberagaman dan posisinya yang strategis. Dengan populasi sekitar 26 juta jiwa, Suriah adalah rumah bagi banyak kelompok etnis. Sekitar 50% adalah Arab. Lalu ada Alawi, Kurdi, Syami, serta berbagai kelompok minoritas seperti Muwahhidun atau lebih dikenal dengan eksonimnya yaitu Darzi, Armenia, dan Ashur. Dari sisi agama, 87% penduduknya beragama Islam. Selain itu, ada sekitar 10% penganut Kristen dari berbagai denominasi, serta sekitar 3% kelompok Darzi. Kelompok Darzi ini unik karena merupakan kelompok etno-religius. Bahasa resminya adalah Arab, tapi Kurdi juga kini diakui sebagai bahasa nasional. Selain itu, ada bahasa lain seperti Turki, Aram, dan Armenia yang digunakan oleh kalangan tertentu. Tapi, yang membuat Suriah semakin penting adalah letaknya. Negara ini berbatasan dengan Turki, Irak, Lebanon, Yordania, dan Israel, menjadikannya pusat dinamika kawasan. Meskipun baru saja mengalami pergantian rezim, hubungan Suriah dengan negara-negara tetangganya cenderung membaik. Kerjasama mulai terlihat, seperti pembukaan perbatasan dengan Irak, koordinasi keamanan dengan Yordania untuk menghadapi ISIS, penyuplaian gas dari Turki, serta koordinasi dengan Lebanon terkait narapidana Suriah dan pegawai-pegawai pemerintahan Lebanon. Namun, hubungan Israel tetap berbeda. Konflik masih berlangsung, terutama terkait wilayah dataran tinggi Jaulan. 6 bulan sebelum foto ini diambil, orang ini masih masuk dalam daftar teroris di Amerika Serikat. Namun, nyatanya pada hari ini beliau duduk di Oval Office sebagai Presiden Syariah. Dan ini bukan film, tapi ini geopolitik Suriah. Suriah di bawah Ahmad al-Shara memilih satu strategi utama, yaitu jangan bergantung pada satu kubu. Dalam kurun dari setahun, Ahmad al-Shara telah melakukan total 29 perjalanan internasional ke 16 negara sebagai Presiden Suriah sejak 29 Januari 2025. Menurut kantor berita milik negara, Syrian Arab News Agency mengklasifikasikan perjalanan-perjalanan ini sebagai kunjungan resmi atau kunjungan kerja. Ahmad al-Shara juga menjadi Presiden Suriah pertama yang berpidato di sidang umum PBB dalam hampir 60 tahun. Di satu sisi, dia merangkul Amerika untuk menyelesaikan sanksi berat Qasar Act yang bertahun-tahun mencekik ekonomi Suriah akhirnya dicabut. Di sisi lain,
dia tetap berdialog dengan Putin soal kehadiran militer Rusia. Inilah yang Al-Sharo sebut sebagai keseimbangan strategis. Bukan soal memilih barat atau timur, tapi memanfaatkan keduanya demi kepentingan Suriah. Satu-satunya yang sulit diajak damai adalah Israel. Lebih dari 1.000 serangan udara Israel ke wilayah Suriah sejak Assad jatuh. Respon Suriah bukan perang, tapi tekanan diplomatik. Al-Sharo menegaskan Suriah tidak mencari konflik, tapi kedaulatan tidak bisa diganggu-gugat. Oke, kemudian bagaimana sih keadaan internal atau keadaan dalam negerinya? Jadi bisa disembuhkan dalam satu kalimat, jauh lebih baik dari sebelumnya, namun tidak lebih stabil. Karena apa teman-teman? Di sini dari segi ekonominya, hiperinflasinya masih sangat tinggi. Nilai ekonominya turun, infrastrukturnya masih hancur dan tidak merata, dan garis kemiskinan itu berada di angka 80%. Kita bangun lagi negara ini bersama-sama. Momen paling simbolis tahun ini adalah Amerika menarik 1.000 pasukannya dari Suriah. Pangkalan militer asing yang bertahun-tahun berdiri di tanah Suriah kini diserahkan ke tentara Suriah sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keputusan atau kebijakan Suriah diputuskan oleh Suriah sendiri. Suriah hari ini bukan negara yang sudah pulih, bukan pula negara yang hanya diam di tempat. Di luar negeri, Suriah bergerak dengan cerdas, membuka pintu dari segala arah tanpa kehilangan martabatnya, dan di dalam negeri menambal lukanya satu persatu, pelan tapi nyata. Dan sekarang, Suriah mulai bergerak dan dunia memperhatikannya.